Tribuners kuliner di Bukit Tinggi ternyata tak hanya ada nasi kapau atau kerupuk sanjay saja, namun ada pula martabak kakak yang sudah ada sejak tahun 1920-an silam, Tribuners. Untuk mencoba martabak ini, Anda bisa berkunjung ke kedai yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kampung Cino. Dan seperti apa sejarah dan cara pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang. Oke, terima kasih rekan Ariska. Memang benar pada hari kemarin, hari Rabu, Tribun Padang berkunjung dan menyicipi salah satu kuliner legendaris yang ada di kota Bukit Tinggi. Namanya adalah martabak kakak yang sudah ada sejak tahun 1923. Nah, bagaimana proses perjalanan martabak kakak ini hingga bertahan hingga sekarang ini? Nah, kemarin Tribun Padang sempat berbincang-bincang sembari menyicipi semangkok martabak kakak tersebut dengan generasi ketiga penerus dari martabak kakak itu bernama Muhammad Yusra. Nah, beliau membeberkan sepanjang lebar bagaimana sejarah berdirinya martabak kakak tersebut hingga bertahan hingga saat sekarang ini. Nah, beliau menyebut martabak kakak ini berdiri pada tahun 1923 saat kakeknya berimigrasi dari India ke Sumatera khususnya. Awal migrasi itu ketika ia umur 16 tahun setelah ia lahir pada tahun 1889. Pada umur 16 tahun ia berimigrasi dari India, tepatnya dari Malabar, kampung halaman, ke Aceh awalnya. Kemudian tidak berapa lama di Aceh, beliau berimigrasi lagi bersama keluarganya ke daerah Palembang. Nah, di Palembang, Tribuners, kakek Muhammad Yusra ini bernama Kakak Musa itu membuka warung kopi, namun tidak bertahan lama. Setelah itu kembali berimigrasi ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat inilah beliau mendirikan sebuah warung kopi kembali dengan menu-menu baru, salah satunya adalah martabak. Nah, warung itu awalnya beliau buka di sebelah Masjid Raya Bukit Tinggi saat ini. Itu pada tahun 1923 dengan menu martabak Mesir dan kopi. Nah, di sana beliau tidak begitu lama, kemudian pindah lagi ke Jalan Syekh Bantam, masih di kota Bukit Tinggi, dengan warung yang sama, yaitu martabak Mesir dan kopi. Dan kemudian tidak lama juga beliau pindah ke warung yang saat ini berada di Jalan Ahmad Yani, Kampung Cino. Tepatnya itu berada di pertigaan Kampung Cino di belakang pos jaga Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi. Nah, yang spesial Tribuners adalah martabak ini diwariskan secara turun-temurun dari Kakak Musa kepada anaknya dan kemudian pada cucunya. Nah, kepada anaknya sudah diwariskan juga di warung yang ketiga ini kepada orang tua dari Muhammad Yusra, yaitu cucu dari Kakak Musa ini, dan kemudian generasi ketiga ke Muhammad Yusra ini. Nah, nama martabak kakak ini sendiri itu merupakan nama dari sang owner pertama, yaitu kakak. Nama itu diambil sebagai branding nama dari martabak tersebut. Nah, singkat cerita Tribuners, hingga saat ini martabak ini pun terkenal di berbagai kalangan sehingga selalu ramai setiap harinya dikunjungi oleh berbagai kalangan, terutama pada pagi hari untuk sarapan hingga siang hari sebagai makan siang, dan pada malam hari mulai dari sore menjelang malam itu juga sangat ramai Tribuners. Nah, yang spesial di sini adalah martabak Mesirnya dibuat dengan bumbu yang khas, yaitu bumbu dari India langsung, Malabar, dibawa oleh Kakak Musa ini. Berbeda dengan martabak Mesir yang umum kita jumpai, yaitu dagingnya itu langsung diaduk dengan kari, namun dagingnya itu bertekstur basah. Namun ini adalah martabak Kakak Musa ini bertekstur dagingnya itu lebih kering, yaitu keringan dari bumbu kari yang kalau kita sebut di sini direndang hingga kering. Kemudian semua komponennya itu diaduk pada saat akan dimasak atau ketika dipesan sama orang lain. Beda halnya dengan martabak Mesir yang umumnya kita ketemui, itu dagingnya sudah diaduk terlebih dahulu, cuman tinggal dicampur dengan daun bawang, telur, dan cabai. Nah, ini tidak, dagingnya itu terpisah ditambah dengan kari, kemudian diaduk dengan telur,
dan daun-daun bawang dan rempah-rempah pilihan, kemudian baru dibungkus dengan kulit martabak. Nah, Tribuners, panjang perjalanan dari martabak kakak ini seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada 17 Agustus, yang mana dari riwayat cerita yang diterima oleh Muhammad Yusra ini dari kakeknya adalah warungnya itu dulu sering dijadikan sebagai tempat nongkrong oleh banyak pejuang, khususnya pejuang-pejuang yang berasal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pada kolonial Belanda, Tribuners, kakek dari Muhammad Yusra ini, Kakak Musa ini sangat cukup disegani oleh para tentara kolonial Belanda karena keturunan India dianggap netral dan mendukung pihak Belanda kala itu, sehingga warung dari kakeknya Muhammad Yusra ini atau Kakak Musa ini tidak pernah diganggu oleh tentara Belanda ketika itu. Nah, sehingga para pejuang dulu nyaman tinggal atau bermarkas atau nongkrong di warungnya Kakak Musa ini. Nah, ceritanya dari sejarah penuturan dari kakek Muhammad Yusra ini, ketika Belanda datang dulunya, para pejuang yang nongkrong di sana langsung bersembunyi di belakang warung dan di lantai atas, di lantai tingkat 2 ketika Belanda itu datang. Namun sang Belanda ini tidak memeriksa hingga ke belakang warung dan ke lantai atasnya, saking diseganinya Kakak Musa ini oleh orang Belanda. Nah, tidak hanya pejuang dari Bukit Tinggi, kolonial Belanda dulunya tentaranya, prajuritnya juga sering makan di sana. Salah satunya petinggi dari Belanda ketika itu. Sebab warung Kakak Musa ini tepat berada di lingkungan komplek pemerintahan kolonial Belanda di Bukit Tinggi yang kala itu bernama Fort de Kock. Nah, lokasi ini, Tribuners, berjarak sekitar 200 meter dari Jam Gadang dan sekitar 200 meter pula dari pintu masuk kebun binatang kota Bukit Tinggi. Nah, cukup sentral sehingga martabak Kakak Musa ini cukup mudah ditemukan. Selain itu, martabak ini atau warung ini juga tercatat di Google Maps, sehingga bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke sini bisa mencari langsung di Google Maps sebagai petunjuk arah. Nah, bagi Tribuners yang ingin mencicipinya, untuk satu porsi martabak Kakak Musa ini dibanderol seharga 24.000 untuk varian telur ayam dan kemudian 26.000 untuk varian telur itik. Demikian rekan Ariska dapat kita sampaikan di Kota Bukit Tinggi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Fadi Zikri dari Tribun Padang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.